Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Aldik Journey. Kali ini saya mau sedikit cerita ya. Barangkali teman-teman mempunyai eh, kisah yang serupa seperti saya dan ibu saya. Sebenarnya ini saya mau menceritakan tentang ibu saya kemarin ya, yang maksud saya baru dialami oleh ibu saya kemarin ketika ingin mengambil gaji pensiunan dari Asabri ya gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa seperti saya sekali lagi, di mana teman-teman mempunyai ibu yang berstatus warakawuri TNI atau wari janda TNI yang tiba-tiba ketika mau ngambil gaji pensiunan ya di awal bulan, khususnya yang gaji pensiunnya itu sudah dipindah ke BRI ya, dari Asabri ke BRI. Jadi bukan lewat kantor pos lagi ngambilnya ya. Dimana kasusnya ini tuh tiba-tiba gaji pensiunnya tidak bisa diambil gitu ya. Nah, itu ibu saya kemarin sempat bingung gitu ya. Dan di sini langsung aja ya tanpa basa-basi untuk mempersingkat waktu ya. Di sini saya akan berusaha menjelaskan semampu saya, sedetail mungkin ya, semampu saya, dan juga perlahan-lahan ya biar teman-teman bisa paham. Boleh ibunya sambil nonton juga boleh ya, biar sama-sama saling mengingatkan ya, saling ingat gitu ya. Oke, saya langsung aja di sini. Masalahnya yaitu mengatasi rekening di BRI yang terkena hold atau saldo tertahan khusus untuk warakawuri atau wari janda TNI ya, baik itu angkatan udara, angkatan darat maupun angkatan laut ya. Jadi ini kasusnya yaitu gaji pensiun yang diterima ibu itu di hold atau ditahan oleh pihak bank ya. Dan status ibu adalah sebagai warakawuri atau wari janda TNI, baik itu angkatan udara, angkatan darat maupun angkatan laut. Nah, buat teman-teman yang masih bingung warakawuri itu apa sih, wari janda TNI itu apa sih? Jadi warakawuri atau wari janda TNI adalah istri ya, seorang istri dari seorang suami yang sudah meninggal, baik itu masih aktif maupun sudah pensiun ya. Nah, itu namanya warakawuri atau wari janda TNI. Nah, syarat dari solusi yang saya berikan ini yaitu tidak ada pinjaman apapun dan tidak ada tagihan kartu kredit ya. Jadi saya ingatkan lagi, jika ibu teman-teman ya yang statusnya warakawuri TNI atau wari janda TNI itu tidak ada pinjaman apapun dan tidak ada tagihan kartu kredit. Jika mempunyai pinjaman ataupun tagihan kartu kredit, ya berarti masalahnya di situ ya. Ya tinggal dilunasin aja, nanti rekeningnya normal lagi gitu. Tapi jika tidak ada pinjaman apapun, tidak ada tagihan kartu kredit apapun, bahkan nggak punya kartu kredit gitu ya, berarti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan berikut ini ya. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu lakukan langkah ini di hari kerja, yaitu hari Senin hingga Jumat ya. Dan juga pada jam kerja, yaitu jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Ini merupakan hari dan jam kerja dari pihak Asabri ya, di kantor Asabri. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yaitu lakukan autentikasi seperti biasa menggunakan aplikasi Asabri Star, yaitu icon warna putih ya kalau di HP itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ya, kalau di HP ibu teman-teman ya, di sini ada aplikasi Asabri Star ya. Ini seperti ini, kalau tiap ibu teman-teman kalau mau ngambil gaji pasti buka aplikasi ini dulu kan, terus foto gitu ya.
Nanti masukin nomor pensiun, kayak gitu-gitu. Contohnya seperti ini deh. Nah, ini ya. Nanti disuruh masukin nomor pensiun atau nopen ya. Kemudian cari, nanti muncul nama ibu teman-teman ya di sini. Ini status warijanda, bla bla bla. Nanti kalau tombol auten kameranya ini aktif, berarti harus autentikasi agar bisa mengambil gaji ya. Nah, teman-teman bebas ya, mau pakai kamera depan, kamera belakang ya. Nanti sesudah foto nanti muncul, kalau berhasil ya fotonya, itu nanti muncul tulisan di sini checklist dan autentikasi berhasil, katanya seperti itu ya. Nah, kalau sudah berhasil autentikasinya, kita masuk ke langkah ketiga ya. Setelah itu, buka aplikasi Asabri pada smartphone Anda, icon warna biru. Jadi yang Asabri ya, bukan Asabri Star ya. Kalau Asabri Star yang tadi, nah sekarang pindah aplikasi, menggunakan aplikasi Asabri yang icon warna biru nih. Nah, yang ada gambar atau logo burung Garuda ya ini ya. Nah, itu ya. Kemudian lalu pilih menu lapor SPTB ya kalau aplikasinya udah kebuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentar, saya ada rekaman video dari HP ibu saya ya. Oke, sebentar saya besarkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Nanti, oh sebentar. Adzan duhur dulu ya. Ini saya pause dulu videonya, nanti saya lanjut lagi, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini sampai di kita membuka aplikasi Asabri ya, yang icon warna biru. Nah, kenapa kita harus membuka aplikasi Asabri ini ya? Karena permasalahannya adalah kita belum, atau ibu kita belum memberikan laporan SPTB ya. SPTB itu biasanya setahun sekali ya, dan itu wajib dilaporkan gitu ya. Nah, permasalahannya sebenarnya di situ gitu ya. Jadi karena kita atau ibu kita belum memberikan laporan SPTB setiap 1 tahun sekali ya, jadi otomatis gaji pensiunnya ibu itu ditahan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk aplikasi Asabri ini kurang lebih tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini ya kalau dibuka. Di sini nanti ada nama ibu ya, di sini ada nopen, di sini nanti ada foto ibu juga ya. Nah, ketika aplikasi Asabri ini sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa pilih menu yang lapor SPTB ini ya. Nah, pilih menu lapor SPTB ini, nanti tampilannya seperti ini. Nah, jika ibu belum memberikan laporan SPTB, maka di sini biasanya kosong ya. Di sini biasanya kosong. Nanti teman-teman bisa klik atau pilih tombol yang di bawah ini, lapor SPTB ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini pilih iya. Nah, di sini teman-teman pilih tombol yang di bawah ini, yang ubah data ya, ubah data. Nanti teman-teman bisa di sini isi ya nama penerima pensiun, yaitu nama ibu ya. Terus nopensnya berapa ya, nomor pensiun ya, nopens itu. Kemudian NRP ini diambil dari NRP almarhum bapak ya. Karena yang di sini yang menjadi anggota TNI yaitu bapak ya. Kalau ibu kan istrinya ya, istrinya anggota TNI gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan alamat sekarang ya, sesuai domisili KTP, RT RW, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatannya, kelurahan, kode pos, dan pastikan semua yang diisi ini adalah benar ya, sesuai KTP dan sesuai nomor pensiunnya ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik selanjutnya, kemudian muncul seperti ini.
apakah data peserta Anda sudah sesuai. Jadi pastikan dulu ya sudah benar atau belum data-data yang tadi yang barusan dimasukkan. Kalau sudah, pilih OK ya. Nah, di sini muncul lagi halaman kedua yaitu data keluarga. Nah, data keluarga di sini karena ini adalah ibu ya, jadi pilih hubungan keluarga di sini yaitu istri ya. Kemudian di sini nama ibunya ya. Nama ibu teman-teman. Nah, kalau sudah, pilih selanjutnya. Nah, ya, apakah data keluarga Anda sudah sesuai? Ya, kalau sudah, oke. Kemudian halaman ketiga yaitu halaman upload dokumen berikut foto. Nah, nanti di sini ini masih kosong ya. Ini kan foto ibu saya, sengaja saya blur. Nah, nanti ibu teman-teman ya, ibu teman-teman itu di foto ya menggunakan aplikasi ini. Tinggal klik aja, nanti arahkan ke ibu foto, dan foto ini ya di sini sudah saya jelaskan juga. Ya, ini ya, kita masuk ke poin nomor 4 ya. Silakan lengkapi atau perbaiki data dan dokumen sesuai petunjuk di layar, dan Anda akan diminta foto diri atau selfie dengan wajah yang terlihat jelas, terang, dan tanpa kacamata. Ya, sekali lagi, pastikan sebelum ibu teman-teman difoto ya dengan aplikasi tadi ya, pastikan wajah ibu teman-teman itu terlihat jelas ya, terang, dan tanpa kacamata. Jadi nggak boleh pakai kacamata ya, kacamatanya dilepas dulu ya. Itu kemudian nanti, nah di sini ada 1, 2, 3, 4 tombol yang bisa teman-teman klik atau pilih ya. Nanti di sini disuruh masukin foto KTP ibu ya, kemudian KK atau kartu keluarga, kemudian skep atau keputusan pensiun ya, entah JPG atau PDF. Cuman kalau menurut saya untuk surat keputusan pensiun ini atau skep ini lebih baik PDF-kan aja, karena biasanya kayak ibu saya atau skep punya bapak saya dan ibu saya ini itu 2 halaman, jadi enaknya di PDF-kan saja ya. Kemudian upload ke sini, kemudian surat keterangan janda. Nah, khusus untuk surat keterangan janda atau surat keterangan belum menikah lagi, ini teman-teman harus bikin yang terbaru ya. Ini saya kemarin ngalamin, saya upload gagal itu karena Asabri meminta surat keterangan belum menikah lagi dari desa itu harus yang terbaru, jadi nggak bisa pakai yang lama gitu ya. Kalau misalkan sekarang 2025, nah kemarin saya upload itu yang tahun 2020 suratnya nggak bisa ya, jadi saya bikin lagi itu ke kantor desa, tanda tangan kepala desa, upload, scan ya, di scan, kemudian di upload, udah beres gitu. Atau di foto pakai HP juga nggak apa-apa, di upload udah selesai ya. Nah, surat keterangan belum menikah lagi ini nah ini ya, kita lanjut ke poin nomor 5 ya. Kita membahas soal tentang surat keterangan belum menikah lagi ya untuk ibu. Khusus untuk surat keterangan tidak atau belum menikah lagi dari lurah atau kepala desa, bisa memohon tanda tangannya ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat sesuai domisili tempat tinggal ibu ya. Form surat tersebut harus dari pihak Asabri. Nah, ini ya, saya tekankan lagi, saya ulangin. Form surat keterangan tidak atau belum menikah lagi ini harus dari pihak Asabri. Nanti teman-teman bisa download melalui website resminya ya, yaitu www.asabri.co.id. Sekali lagi, www.asabri.co.id, atau gunakan pencarian Google ya, teman-teman bisa buka Google aja, kemudian cari di kolom pencariannya itu, atau masukin teksnya di pencarian Google itu, yaitu download surat keterangan belum menikah lagi Asabri. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya coba cari di Google kalau teman-teman bingung ya. Nah, ini ya, teman-teman masukkan kolom pencariannya, yaitu di browser download surat keterangan belum menikah lagi Asabri ya. Teman-teman bisa download ini di
komputer atau di HP ya melalui browser. Nanti muncul. Nah, di sini ada yang paling atas nih, surat keterangan tidak atau belum menikah lagi dari lurah. Ini dari web resminya Asabri ya. Ini formatnya PDF, teman-teman bisa download saja di sini. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini teman-teman isi ya untuk nama, alamat. Yang nama dan jabatan paling atas ini adalah diisi kades ya. Berikut nomor suratnya nanti ini yang ngisi kades atau stafnya atau petugas pelayanannya kades ya atau lurah. Jadi teman-teman tinggal ngisi yang bawahnya ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama ibu ya, alamat ibu adalah janda dari almarhum yang semasa hidupnya, nama bapak ya, di sini nama bapak, almarhum bapak, pangkatnya bapak apa, terakhir pensiun ya, pangkat terakhir bapak apa, kemudian NRP bapaknya berapa, nomor pensiunnya bapak berapa atau nopen ya biasa orang nyebutnya. Kemudian dari instansi apa, instansi ini TNI apa, kalau di sini TNI ya kita bicara. Misalkan ibu saya atau bapak saya ini kan dari TNI AU atau Angkatan Udara, ya udah isi di sini TNI AU. Atau misalkan orang tua teman-teman dari Angkatan Darat, ya udah di sini instansi diisi TNI AD gitu ya. Atau Angkatan Laut ya diisi TNI AL atau Angkatan Laut gitu ya. Kemudian nomor 6 yaitu meninggal dunia atau tewas pada tanggal. Nah, tanggal meninggalnya bapak di sini ya. Nanti di sini tinggal minta. Nah, ini nanti diisi yang paling bawah ini jelas diisi tanda tangan kepala desa ya. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi di aplikasi tadi. Nah, ini kalau sudah lengkap nanti surat keterangan belum menikah lagi ini nanti di scan atau di foto pakai HP ya, nanti di-upload di aplikasi ini ya, yang paling bawah ini. Di sini saya masukkan ini keterangan janda 2025 gitu ya. Terserah lah mau dikasih nama apa filenya, yang penting upload aja gitu ya di situ. Dan harus yang terbaru ya. Nah, kalau sudah lengkap semua, teman-teman bisa klik yang paling bawah ini yaitu lapor SPTB ya. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman tinggal tunggu saja. Ya, tinggal tunggu aja. Nah, di sini kita lanjut yang nomor 6 ya, poin nomor 6. Nah, gini ya, biar enak. Setelah itu, silakan tunggu beberapa menit untuk hasil pemeriksaan STB. Jadi, teman-teman tunggu saja di sini ya. Nanti aplikasinya boleh ditutup, nanti dibuka lagi. Jadi, dipantau aja lah gitu ya. Dan ini biasanya tidak memakan waktu yang lama, biasanya beberapa menit aja gitu ya. Kurang dari 30 menit sih biasanya gitu ya. Atau kalau sepadat-padatnya sih nggak nyampe yang sampai 1 hari baru ada kabar statusnya gitu atau keputusannya, enggak sih. Cepat banget ini. Yang penting di hari kerja dan jam kerja ya. Nah, di sini ini yang pertama yang gagal yang tadi saya ceritakan ya. Dan ini akhirnya setelah saya perbaikin surat belum menikah lagi itu disetujui ya. Teman-teman di sini bisa lihat durasi waktunya ya. Jadi sangat cepat, tidak lama ya. Di sini setelah hasilnya disetujui, nah kita lanjut nih ke poin nomor 7 ya. Langkah nomor 7 yaitu jika hasilnya disetujui, segera screenshot. Ya, screenshot itu maksudnya screenshot yang ini nih. Nah, halaman ini di screenshot ya oleh teman-teman. Atau boleh nanti nggak usah di screenshot deh. Nanti kalau misalkan datang ke BRI, udah tunjukin aja halaman di aplikasi ini ya. Tuh Pak, udah disetujui gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pengen, aduh ini HP ibu masih pakai, sedangkan yang ke bank teman-teman gitu ya, anaknya gitu ya, udah di screenshot aja, nanti bawa screenshotnya gitu ya filenya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Selanjutnya, silakan datang ke bank BRI terdekat ya. Dan sampaikan kepada petugas bank BRI bahwa rekening ibu muncul peringatan saldo tertahan. Di sini ibu saya kan pakai aplikasi Brimo ya. Jadi kalau di Brimo itu contohnya seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Jadi di depan nominal rupiah itu ada tanda seru seperti ini. Kalau saya besarkan, nah seperti ini ya. Ada tanda seru seperti ini. Kemudian kalau tanda seru ini kita klik, ini muncul keterangan saldo tertahan katanya ya. Jadi saldo tertahan adalah kondisi di mana saldo kamu untuk sementara tidak dapat ditransaksikan dengan alasan-alasan tertentu. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa klik lihat detail di sini ya. Tapi kalau kita klik lihat detail di sini tidak menjelaskan penyebabnya apa. Bukan tidak menjelaskan penyebabnya, tidak menjelaskan penyebabnya kalau belum lapor SPTB gitu ya. Di sini yang muncul kalau kita klik detail ini penjelasannya itu belum membayar tagihan, belum membayar kartu kredit atau apa gitu-gitulah sebenarnya. Saya lupa isinya lengkapnya seperti apa. Tapi tidak menjelaskan bahwa ibu belum lapor SPTB gitu, enggak. Ini yang bikin orang bingung di sini. Sebagian besar warakawuri TNI itu bingung. Ini kok saya kan nggak pernah punya pinjaman, nggak pernah punya kartu kredit gitu ya. Nah itu yang bikin bingung. Makanya penyebabnya khusus untuk anggota warakawuri ya, atau wari janda, itu penyebabnya adalah belum lapor SPTB tahunan. Ya seperti itu ya. Nah nanti di sini kita lanjut lagi ya, sampai kita ya ketemu sama petugas Bank BRI, terus jelaskan di situ bahwa rekening ibu muncul peringatan saldo tertahan, dan sampaikan pula bahwa ibu baru saja menyelesaikan laporan SPTB via aplikasi Asabri. Nah yang tadi itu ya, dan hasilnya disetujui. Tunjukkan hasil screenshotnya atau tunjukkan langsung di aplikasi Asabri melalui smartphone ibu ya, atau smartphone Anda. Jadi yang mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, ini tunjukkan ke petugas BRI-nya ya. Halaman ini yang tadi itu yang sudah disetujui statusnya ya. Gitu. Nah, petugas, kita lanjut ke nomor 9 ya, langkah nomor 9. Petugas akan membantu memproses rekening Anda atau rekening ibu, biasanya membutuhkan waktu yang tidak lama, hanya beberapa menit saja, sampai rekening ibu kembali normal dan saldo bisa Anda ambil seperti biasanya. Ya, jadi prosesnya nggak lama. Kemarin juga yang dialamin oleh ibu saya, itu kebetulan kalau ibu saya kemarin itu pas datang pas datang pertama itu menyampaikan keluhan, itu saya diberi nomor salah satu petugas BRI-nya ya, namanya Pak Farid. Terima kasih Pak Farid jika menonton video ini. Terima kasih sudah membantu hingga selesai ya ibu saya. Jadi saya diberi nomor WA sama Pak Farid ya, salah satu petugas BRI. Jadi saya dan ibu saya tidak perlu datang lagi ke bank, jadi lewat WA aja, lewat WhatsApp gitu ya. Nah di sini pas diproses itu nggak nyampe 10 menit ya. Jadi nggak nyampe 10 menit Pak Farid yaitu petugas BRI langsung chat WA lagi, katanya rekening sudah normal dan ibu saya boleh mengambil gaji bulanannya lagi atau gaji pensiunnya lagi gitu. Jadi prosesnya nggak lama ya di BRI ini. Dan ini kita lanjut lagi ke 10 yaitu nah ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi laporan SPTB atau surat pernyataan tanda bukti diri ini dilakukan setiap 1 tahun sekali gitu ya. Nah laporan SPTB ini kalau dulu itu sebelum sistem komputerisasi seperti sekarang itu manual ya. Jadi kita harus ke Asabri ya, ke kantor Asabri. Kalau di Bandung sini itu di Jalan Citarum ya kalau nggak salah. Saya udah lama nggak pernah ke kantor Asabri ya. Cuman dulu aja terakhir tahun berapa ya itu. Jadi dulu masih manual ya laporan SPTB ini. Jadi kita disuruh ngisi formulir tuh, terus ditandatanganin ibu, terus tanda tanganin apa ya, RT RW juga ya kalau nggak salah ya. Jadi tanda tangan ibu saya, tanda tangan RT, tanda tangan RW. Jadi agak ribet gitu ya. Nah sekarang sistemnya sudah digital gitu ya, jadi lebih enak gitu. Jadi ibu
apalagi ibu yang sudah lansia, yang sudah berumur, sudah tidak bisa bepergian jauh ya. Jadi sekarang sudah enak ya, sudah sistem digital laporan SPTB-nya. Seperti itu langkah-langkahnya. Ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mempunyai ibu berstatus warakawuri atau wari janda TNI, baik itu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut ya. Semoga tidak pusing lagi ya, tidak bingung lagi ya. Nanti teman-teman dan ibu ya, yang mungkin ibu ikutan menonton video ini, jangan cemas Bu. Tenang ya, ini solusinya seperti ini, mudah sekali dan sangat cepat sekali. Bahkan ini saya kemarin itu dari pagi jam 9 ya, jam 9 pagi itu duhur itu sudah selesai. Karena yang kemarin yang bikin lama itu adalah nunggu tanda tangan kadesnya sebenarnya. Jadi kadesnya itu lagi nungguin, ada pohon tumbang ya, kebetulan ada pohon tumbang di dekat rumah saya. Jadi kalau misalkan Pak Kadesnya standby di kantor ya, nggak ada kegiatan lain itu ya, mungkin hanya beberapa jam aja udah beres gitu ya. Ibu udah bisa ngambil gaji pensiun lagi gitu ya. Nah seperti itu. Semoga membantu ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya, atau ke tetangga-tetangga yang mempunyai kasus yang serupa, masalah yang serupa, dan statusnya sama-sama warakawuri atau wari janda TNI ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe video saya, like jika suka video ini, komen ya, silakan komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komentar. Dan saya tutup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.